Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ninda Solikah. Baik, kali ini saya akan membahas materi tentang non-earning asset atau anggaran untuk non-earning asset. Sebelumnya, apa itu non-earning asset? Non-earning asset yaitu aset yang dianggarkan atau diadakan tetapi tidak menghasilkan pendapatan atau keuntungan bagi bank. Selanjutnya, kita akan membahas anggaran cash asset, anggaran aktiva tetap, dan pemilihan aktiva tetap. Baik, kali ini kita akan membahas tentang anggaran cash asset terlebih dahulu. Cash asset bagi bank mempunyai fungsi ganda, yaitu di satu sisi sebagai alat likuiditas dan di sisi lain sebagai alat atau barang yang diperdagangkan oleh bank untuk mendapatkan penghasilan bagi bank yang bersangkutan. Selanjutnya, ada berbagai bentuk cash asset dari bank. Yang pertama itu ada uang kas, ada emas logam mulia, giro pada BI, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga, deposit on call, deposit berjangka panjang pada bank lain, dan yang terakhir ada margin deposit. Selanjutnya ada arti penting anggaran cash asset. Yang pertama itu untuk menjaga likuiditas bank. Bank sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga likuiditas agar kepercayaan nasabah tetap terjaga. Nah, kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini terutama dalam membayar dana masyarakat atau nasabah saat dibutuhkan dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi bank tersebut. Yang kedua yaitu untuk perencanaan sumber dana. Di dalam penyesuaian cash asset ini sekaligus juga akan secara otomatis perlu direncanakan keutuhan dana yang akan dapat menghasilkan cash asset tersebut. Dengan demikian, untuk perencanaan cash asset ini perlu diketahui dengan jalan dari mana sumber-sumbernya yang dapat menciptakan cash asset tersebut. Nah, yang ketiga untuk perencanaan pemakaian dana. Karena anggaran cash asset membantu bank memakai uangnya dengan bijak. Dengan rencana ini, bank bisa tahu berapa uang yang dibutuhkan dan kapan digunakan dan untuk apa saja supaya kegiatan bank tetap lancar, aman, dan efisien. Yang keempat yaitu untuk pembentukan reserve requirement. Karena supaya bank tetap punya dana cadangan dan tidak kehabisan uang kalau nasabah menarik simpanannya. Berikutnya, penyusunan estimasi cash flow. Dengan adanya cash flow, ini akan dapat diketahui besarnya defisit maupun surplus yang akan terjadi serta keputusan-keputusan yang harus diambil oleh masyarakat bahwa untuk mengoptimalkan cash asset yang harus dikelolanya baik sebagai barang yang diperdagangkan maupun sebagai alat likuiditas. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua yaitu anggaran aktiva tetap. Anggaran aktiva tetap adalah rencana pengeluaran untuk membeli atau merawat barang-barang besar dan penting yang digunakan dalam waktu lama seperti gedung, kendaraan, atau peralatan. Anggaran ini membantu bank atau perusahaan agar bisa mengelola uangnya dengan baik dan tidak boros. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan aktiva tetap. Yang pertama itu ada company image yang akan dibangun. Perbankan memerlukan upaya yang dapat meningkatkan dan memberi kesan akan bonavitasnya agar dapat menimbulkan kepercayaan yang lebih besar kepada pencalon nasabahnya. Untuk membangun company image yang tinggi ini, bank memerlukan gedung-gedung kantor yang mewah dengan ide desain yang menarik, mempunyai ciri yang khusus untuk masing-masing bank, serta memiliki lokasi yang strategis sesuai dengan segmen pasar dari bank yang bersangkutan. Yang kedua yaitu rencana ekspansi network cabang. Rencana ekspansi ini juga akan mengakibatkan berkembangnya kebutuhan hardware dan software dari sarana komunikasi. Yang ketiga yaitu sifat usaha bank atau jenis usaha bank. Nah, jenis atau sifat usaha bank ini sangat mempengaruhi jenis dan jumlah aktiva tetap yang dibutuhkan. Semakin besar dan kompleks kegiatan bank, semakin banyak pula aset tetap yang dibutuhkan. Sebaliknya, bank yang fokus digital atau berskala kecil akan membutuhkan lebih sedikit aktiva tetap, seperti itu. Selanjutnya, yang keempat yaitu perkembangan teknologi. Di dalam menunjang kegiatan usaha sehari-hari, bank banyak menggunakan sarana kerja yang berupa elektronik, data processing, komputer, sarana telekomunikasi, dan office equipment lainnya. Selanjutnya, yang kelima yaitu volume usaha dan frekuensi transaksi. yaitu semakin besar dan sibuknya usaha bank, maka semakin banyak fasilitas dan kelengkapan yang dibutuhkan untuk melayani nasabah.
Dan yang terakhir yaitu kondisi aktiva lama yang ada. Nah, kondisi barang-barang lama yang dimiliki bank sangat mempengaruhi apakah bank perlu membeli aktiva tetap baru atau tidak. Jika barang lama sudah rusak atau tidak layak, maka bank harus anggarkan penggantian. Tetapi jika masih bagus, bank bisa menghemat anggaran. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pengeluaran untuk aktiva tetap. Yang pertama ada pengeluaran biaya untuk pembelian, yang kedua ada biaya repair dan maintenance, yang ketiga biaya depresiasi, dan yang keempat biaya sewa. Nah, yang kelima ada biaya pajak, keenam ada penghapusan aktiva tetap, dan yang terakhir ada biaya asuransi. Baik, materi selanjutnya yaitu pemilihan aktiva tetap. Yang pertama itu ada pertimbangan kualitatif yang terdiri dari kualitas aktiva yang bersangkutan dibandingkan dengan merek lain. Yang kedua ada harga, biaya angkut, biaya instalasi. Yang ketiga tersedianya spare part di pasar lokal. Dan yang keempat kompatibilitas dengan sarana lain. Yang kelima biaya reparasi dan pemeliharaan. Yang keenam nilai jual kembali yang tinggi. Yang ketujuh ketersediaan dealer atau distributor. Yang kedelapan banyaknya pemakai barang tersebut. Yang kesembilan economical life atau technical life yang panjang. Dan yang terakhir ada reputasi merek lain-lain. Lalu yang berikutnya ada pertimbangan kuantitatif. Yang pertama yaitu cost and benefit ratio suatu unit aktiva, yaitu perhitungan rasio antara kos yang dikeluarkan oleh bank untuk pengadaan aktiva tetap dan biaya eksploitasinya dibandingkan dengan manfaat yang diperolehnya selama economical life-nya. Lalu yang kedua yaitu ada pengadaan satu paket aktiva tetap, yaitu untuk melakukan tes ovulability atau menilai kelayakan pengadaan aktiva tetap tersebut, dilakukan perhitungan atau analisis kelayakan investasi dengan berbagai pendekatan, antara lain yang pertama ada perhitungan tingkat break-even point, yang kedua perhitungan payback period atau rapidity analysis, yang ketiga ada perhitungan accounting rate of return, yang keempat ada perhitungan profitability index, dan yang terakhir ada perhitungan internal rate of return. Nah, itu tadi sekilas materi mengenai anggaran untuk non-earning asset dari saya. Sekian, bye-bye.